Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Zahwa Agustin, Naila Anindya, Salmania Rizka, Mikrajatun Nazila, Igusti Ayu Karisha, dan Nadia Dianisha Alza. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Zahwa Agustin. A. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa wawas, yaitu bahasa Jawa yang berarti pandangan, tatapan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Jadi, wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang, cara melihat, cara menatap, atau cara meninjau. Sementara itu, kata Nusantara merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan kata antara. Jadi, secara umum, wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang kita melihat mengenai bangsa Indonesia dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri bangsa dan lingkungan bangsa Indonesia yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan nasional. Di sini ada dua konsep dari wawasan Nusantara meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu aspek historis. Melihat dari sejarah, cita-cita bangsa Indonesia adalah menginginkan suatu bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh. Karena Indonesia dulu pernah mengalami kehidupan di mana sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan, kemiskinan, dan penuh adu domba dari pihak penjajah. Tak hanya itu, kita juga memiliki wilayah yang terpisah-pisah karena dulu adanya wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda masih terpisah-pisah berdasarkan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ketentuan tersebut, laut atau perairan yang lebih dari 3 mil merupakan lautan bebas atau lautan internasional. Lalu yang kedua ada aspek geografis dan sosial budaya. Nusantara juga memiliki letak geografis dan posisi yang unik, serta Nusantara juga termasuk bangsa yang heterogen, yakni bangsa yang terdiri atas berbagai macam unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis, serta beraneka ragam suku dan bahasa. Adapun di antara keunikan dari bangsa Indonesia yaitu yang pertama, Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar di berbagai wilayah. 2. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 3. Wilayah yang subur. 4. Memiliki banyak etnik sehingga memiliki berbagai macam kebudayaan. Oke, terima kasih Zahwa. Selanjutnya B. Mengapa wawasan Nusantara itu diperlukan? Akan dijelaskan oleh Nadia. Mengapa wawasan Nusantara itu diperlukan? Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Maka dari itu, wawasan Nusantara diperlukan karena beberapa alasan penting. Yang pertama, keberlanjutan kedaulatan negara. Wawasan Nusantara membantu memahami pentingnya wilayah maritim Indonesia yang luas dan kompleks. Maka dari itu, ini membantu menjaga kedaulatan negara terhadap ancaman dan tantangan di perairan dan pulau-pulau Indonesia. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ekonomi, sumber daya alam yang berlimpah di wilayah Nusantara perlu dikelola dengan bijak. Wawasan Nusantara membantu merumuskan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengelola sumber daya ini. Ketiga, keamanan dan pertahanan. Dengan wilayah maritim yang sangat luas, Indonesia perlu memahami potensi ancaman keamanan. Maka dari itu, wawasan Nusantara membantu merancang strategi pertahanan dan keamanan nasional yang efektif. 4. Hubungan internasional. Wawasan Nusantara juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Ini membantu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan menjaga perdamaian regional. Yang kelima, pemahaman kebudayaan dan keanekaragaman. Wawasan Nusantara juga mencakup pemahaman dan kebudayaan dan keanekaragaman etnis di Indonesia. Ini mendukung kerukunan antar etnis dan pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, pemberdayaan wilayah terluar. Wilayah-wilayah terluar Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka dari itu, wawasan Nusantara membantu merumuskan kebijakan untuk memajukan ekonomi dan infrastruktur di wilayah-wilayah ini.
Secara keseluruhan, wawasan Nusantara adalah pandangan yang komprehensif tentang Indonesia sebagai negara maritim, dan penting bagi Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, serta untuk menjaga kestabilan keamanan dan pembangunan berkelanjutan negara ini. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara berawal dari Deklarasi Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957, yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda. 2. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan dan dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Pandangan bangsa Indonesia disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. D. Membangun wawasan tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiam di wilayah itu. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan sebagai berikut. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri yaitu menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Baik, kesimpulannya, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh. Pembangunan nasional membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber daya alam. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak memiliki fungsi anggaran, yaitu berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi anggaran. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Thanks for watching.